Hai sahabat Sonora, balik lagi di acara Health Corner di YouTube-nya Sonora FM. Tapi kali ini kita masih work from home, jadi kita terhubung dari rumah. Fidel sudah terhubung dengan Dokter Santi nih. Hai dok. Hai Fidel, hai sahabat Wow. Sonora. Ngapain aja dok work from home? Waduh, nggak selalu work from home sih, kadang-kadang ngantor juga. Oh oke, tapi aman ya dok, sehat-sehat kan dok? Sampai saat ini masih aman. Amin. Oke, hari ini seperti biasa nih, kita akan mengungkap berbagai informasi yang beredar nih dok, terutama di media sosial. Banyak banget informasi seputar COVID-19 kan ya dok? Iya, Dan belum tentu semuanya benar kan dok? betul sekali. Oh, Banyak yang membingungkan, nah itu meresahkan. dia. Makanya di acara kali ini kita akan tanya langsung ke dokter. Pertanyaan pertama nih dok, sebelumnya kan dikatakan bahwa masker yang paling baik itu yang sekali buang. Tapi sekarang dilihat stoknya makin lama makin dikit, terus juga harganya, waduh, nggak kira-kira gitu kan ya dok. Emang nggak apa-apa nih dok, sekarang kita memakai masker kain. Gimana nih dok? Iya, sebetulnya kalau menggunakan paling baik, memang menggunakan masker bedah, masker yang sekali pakai. Tapi kita perlu memperhatikan, memprioritaskan siapa yang lebih membutuhkan masker bedah tersebut. Jadi kalau untuk tenaga medis, untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang merawat orang yang sakit, tentunya lebih membutuhkan masker bedah daripada masyarakat yang sehat. Akan tetapi dengan berkembangnya pengetahuan akan virus penyebab COVID-19 ini, maka penggunaan masker kain mulai dianjurkan, termasuk di Amerika. Mereka mulai memberikan anjuran untuk memakai masker kain apabila berada di luar rumah gitu. Jadi memang kalau ditanya efektivitasnya, ya tentu jauh lebih baik yang masker bedah. Tapi apabila tidak menggunakan apa-apa, yang ditakutkan adalah orang-orang yang tidak menunjukkan gejala, padahal sebenarnya dia sudah menderita COVID-19. Oh, Nah, yang ini disebut karier-karier itu ya dok? ya asimptomatik. Jadi dia di dalam tubuhnya ada virus, tapi dia tidak menimbulkan gejala demam, nggak ada batuk, gitu ya, nggak ada sakit tenggorokan. Jadi dia seolah-olah sehat, padahal dia sakit. Nah, untuk orang-orang seperti ini, untuk memproteksi lingkungan, dia memakai masker. Sebaiknya memang menggunakan masker bedah. Akan tetapi seperti yang Fidel bilang, kita harus memperhatikan ketersediaan masker bedah dan memprioritaskan masker bedah untuk orang-orang yang jauh lebih membutuhkan. Maka gunakan masker kain lebih baik daripada tidak menggunakan apa-apa, supaya kalau seandainya saya menderita COVID tapi saya tidak bergejala, saya bisa mencegah penyebaran itu kepada orang lain, dan sebaliknya kalau orang lain menderita COVID-19 kemudian dia bisa menyebar ke saya, setidaknya ada barier yang menutupi mulut dan hidung. Yang pertama itu. Yang kedua, penggunaan masker kain untuk menutup mulut dan hidung membantu menghalangi supaya jari kita ini nggak naik menyentuh mulut dan hidung. Kalau mata kan bisa pakai kacamata gitu. Ya. Oke, berarti sebenarnya mungkin efektivitasnya tidak lebih baik dibandingkan yang masker sekali pakai begitu ya dok? Tapi daripada nggak sama sekali ya. Oke, untuk tipsnya nih dok, misalnya ya sudah saya adanya stoknya masker kain. Apakah itu sekali pakai sehari gitu ya, dalam 24 jam harus langsung dicuci atau gimana dok? Nah, kalau masker bedah kan satu kali pakai, buang, nggak bisa dicuci. Tapi kalau masker kain bisa dicuci, dan nggak usah khawatir, virus ini kan dia lapisan luarnya itu adalah lapisan lemak gitu. Jadi kita cuci pakai deterjen biasa atau kita cuci pakai sabun,
sepanjang dia bisa melarutkan lemak, dia bisa mematikan si virus ini. Nah, yang jadi masalah adalah virus ini butuh kendaraan untuk sampai ke mulut dan hidung kita, selain mata juga. Kendaraannya itu adalah droplet dari orang yang menderita COVID-19. Nah, droplet adalah cairan. Nah, pada masker bedah ada lapisan anti air di lapisan yang paling luar yang menghalangi si droplet ini masuk ke dalam. Sementara masker kain itu karena terbuat dari kain, kain kan mampu menyerap air. Maka kita harus waspada bahwa bisa terjadi kemungkinan si virus ini bersama dengan dropletnya masuk ke masker kain kita dan kemudian bisa menemukan jalan untuk masuk ke dalam mulut dan hidung kita. Nah, terus caranya gimana? Ya pakai aja perisai plastik. Oh, oke. Berarti pernah itu lihat opsi video berikutnya ya. Apa, Dok? Face shield. Face shield. Kayak apa tuh, Dok? Jadi kayak dokter-dokter yang ngerawat pasien COVID kan ada pakai topi yang di depannya itu ada semacam selapis plastik. Tahu yang kan? Kayak mau ngelas itu ya, Dok? Iya betul. Oke. Dokter, mahal kan ya? Ya bikin aja sendiri dari botol. Iya, dari botol air mineral yang 1,5 liter, potong atas, potong bawah, potong tengahnya, terus pakai. Oke. Di online juga banyak sih. Oh, itu tips baru lagi nih Sahabat Sonora. Pertanyaan berikutnya lagi, Dok, masih berkaitan dengan masker kain ya. Sekarang itu ada opsi masker yang kain, tapi cuma pelapisnya doang, Dok. Jadi tengahnya kita masih selipin yang sekali buang. Apakah itu better atau gimana nih, Dok? Lebih baik itu sih. Tetapi apakah masker yang di tengah itu, masker bedah yang dilapis dengan masker kain itu masih bisa tetap bersih? Kan tanda tanya juga. Karena kan dropletnya bisa tembus. Droplet kan cairan. Masker kain kan bisa menembus, bisa tertembus oleh cairan. Yang jadi masalah di situ. Makanya mungkin lebih bijaksana kalau kita memakai masker kain, kita lapisi lagi di luarnya dengan face shield itu, penutup itu lah ya, perisai plastik. Nah, nanti tinggal perisainya itu dicuci aja pakai air dan sabun, itu kan plastik. Jadi kalau kena dropletnya nggak bisa tembus masuk karena plastik kan tahan air. Oh, baiklah. Iya. Oke, berarti berikutnya belum? Oh, belum. Berikutnya masih ada. Belum selesai. Apalagi nih, Dok? Tips berikutnya, bawa beberapa masker kain. Jadi kalau mengganti masker bedah kan bisa sekitar 4 jam, maksimal 1 hari. Tapi kalau masker kain mungkin lebih sering menggantinya, karena takutnya kan udah ada droplet gitu ya, jadi lebih sering menggantinya. Terus pilih ukuran masker kain yang tepat dengan ukuran wajah, yang menutupi hidung, menutupi mulut, dan menutupi dagu. Jadi ada masker kain kan yang bikinnya agak kecil ya, jadi nggak ketutup semuanya. Jadi pilih masker yang menutupi seluruh bagian mulut, hidung, dan dagu. Terus ikat dengan benar supaya kita tidak terlalu sering menyentuh masker kain tersebut sehingga kontaminasi tangan kita jadi lebih rendah. Oke, itu berarti tips tambahannya ya, Dok, buat Sahabat Sonora. Jadi di tengah kelangkaan masker bedah yang sekali pakai sekarang, ada baiknya kita bijaksana nih untuk menggunakannya. Diutamakan dulu orang-orang yang memang bisa dibilang prioritas penggunaan masker kainnya lebih genting begitu ya. Misalnya tenaga medis atau orang yang merawat lainnya ya, Dok? Betul. Oke, jadi buat Anda, ya sekarang opsinya bisa menggunakan masker kain sesuai anjuran pemerintah juga sebenarnya, tapi bisa diikutin tuh tadi
tips dari Dokter Santi. Baiklah, jangan lupa ya sahabat Sonora, dengerin terus acara Health Corner setiap hari Selasa dari jam 7 sampai jam 8 malam di Sonora 92 FM Jakarta. Dan jangan lupa apa juga, Dok? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Bye!